bersyukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kami seharusnya sih berempat, karena satu berhalangan hadir sedang berbuka, jadi tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan tugas mata kuliah parenting yang berjudul Gaya Belajar Anak Audio, Visual, dan Kinestetik. Demi mengefektifkan waktu, penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Alit Isnianti. Kepada Ibu Alit, saya persilakan. Kita mulai aja, Bu. Apa sih yang disebut dengan gaya belajar? Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Macam-macam gaya belajar, Bu. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual itu kemampuan belajar dengan melihat. Jadi visual itu melihat, Bu. Jadi si anak hanya dengan melihat dia sudah menyerap, gitu kan? Yang kedua gaya belajar auditori. Orang yang gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Jadi kalau misalkan anak ibu lebih fokus, dia berarti mempunyai gaya belajar auditori. Sedangkan kalau gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Jadi anak ibu kalau misalkan aktif ya, Bu, jadi dia gaya belajar dengan kinestetik. Jadi ciri-ciri gaya belajar visual yaitu yang pertama, bisa mengingat dengan lebih cepat dan puas dengan melihat. Jadi dengan melihat mereka langsung melihat. Kalau yang kedua, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Misalnya dia fokus, Bu, fokus dengan melihat apa yang diajarkan guru. Yang ketiga, memiliki hobi membaca. Di anak ibu mungkin sebagian anak ibu ada yang hobi membaca atau tidak? Ada ya, Bu ya. Cuma beberapa anak saja mungkin ya, Bu. Yang keempat, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Jadi anak ibu jangan aneh kalau misalkan kalau misalkan dia bereksplorasi, misalkan kita bikin ini yuk gitu. Jadi ibu jangan deh gitu. Jadi kita jangan risih, Bu, kalau misalkan anak seperti itu, karena anak dengan seperti itu dia mengeksplorasi. Jadi kemampuannya diasah sendiri, Bu. Jadi kita beruntung, kita nggak usah ngasah anak kita gitu, Bu. Jadi dia udah bisa sendiri. Yang kelima, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Yang keenam, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Jadi si anak tuh ingin tahu loh, Bu. Jadi kadang-kadang di rumah suka ada kan ibu anak-anak suka niruin gaya ngajar gurunya gitu ya, Bu ya. Suka kan ibu-ibu di rumah anaknya. Jadi ya mama deh yang jadi muridnya, aku yang jadi gurunya kan seperti itu ya, Bu. Yang ketujuh, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Sekarang sok Bu Titin dilanjutkan dengan ciri-ciri gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori tadi udah kan sama Ibu Alit ya. Yang sekarang itu anaknya memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Jadi si anak itu misalkan dia belajar nih sekarang sama ibu gurunya, apa yang diajarkan sama ibu gurunya dia itu, wah saya ingat nih. Jadi saya di rumah, wah kayak gini nih. Tadi kata ibu guru, mama kata ibu guru kayak gini. Mama kata ibu guru kalau mau makan nih misalkan harus baca doa, mama kayak gini. Nah seperti itu kemampuan anak kita. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar sama anak kita, ya sama orang tua sama gurunya diajarkan, anak bisa mengomongkan lagi sama membicarakan lagi sama ibu-ibu. Nah seperti itu. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Nah ini contoh anak yang gaya belajar auditori. Jadi dia itu pengennya anaknya yang sepi, ya yang bagusnya nggak bisa kalau berisik. Jadi dia tuh nggak konsentrasi. Ada anak ibu seperti itu yang maunya nggak mau berisik, maunya dia itu sendiri, diem belajar, tapi ada kemampuannya seperti itu. Sekarang senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Nah ibu-ibu suka cerita sama anaknya. Nah misalkan ibu-ibu nih mau tidur gitu ya, sama anaknya suka cerita apa aja, itu bagus loh sama pengetahuan anak kita. Nah mau belajar dia ingat, wah kata mama aku semalam cerita kayak gini nih, harus kayak gini. Nah seperti itu, ada yang seperti itu gaya belajarnya. Nah di sini suka
bercerita dan berdiskusi. Nah, ibu-ibu sama anaknya, terus gurunya suka cerita, terus anaknya cerita lagi sama temennya, berdiskusi tentang cerita apa yang diceritakan sama mamanya, sama gurunya, seperti itu. Jadi bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Misalkan kata gurunya, nah tadi belajar apa? Anaknya tahu. Oh, ibu guru tadi belajar angka deh. Oh iya, pintar. Tadi angka berapa? Kayak gini, nah seperti itu. Lanjut aja. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik itu ada 5. Yang pertama, ketika menghafal dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Misalkan anak kan kalau di kamar mandi sambil jalan kan suka sambil ngafalin surat pendek. Terus suka ngafalin nyanyian-nyanyian yang diajarkan di sekolah kan. Itu gaya belajar kinestetik. Jadi setiap anak beraktivitas pasti tidak jauh dengan menghafal apa yang sedang dia dengarkan. Apa yang asing dia dengar, maka dia akan hafalkan sambil berjalan kah, sambil main kah. Itu termasuknya ke gaya belajar kinestetik. Yang kedua, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Anak lebih antusias dibandingkan belajar teori di dalam kelas dibandingkan dengan praktek. Jadi ketika misalkan besok anak-anak besok kita akan praktek membuat sains. Wah, seru nih kata si anak akan lebih semangat lagi bangun pagi, mengajak mamahnya buru-buru berangkat sekolah karena tidak mau ketinggalan praktek. Jadi rasa semangatnya itu bertambah karena dia lebih menyukai praktek dibandingkan teori di dalam kelas. Yang ketiga, anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Jadi kalau misalkan anak yang aktif yang dihalukkan, jangan dimarahin. Jangan dimarahin, itu lebih bagus. Jangan. Jadi kayak semacam secara tidak langsung kita menghambat perkembangan otak si anak. Jadi biarkan anak mau ngapain pun terserah. Jadi di anaknya kayak mengeksplor. Gak apa-apa, udah sampai juga kesana. Jadi itu memberantakan juga Bu. Daripada anaknya dia Daripada anak kapal pecah. Daripada rumah seperti kapal pecah. Iya. Yang penting si anak happy, punya pengetahuan baru. Kayak semacam ngacak-ngacak baju di lemari. Ya, itu pengetahuan. Ngacak-ngacak nyautin tisu dari kotak tisu itu juga pengetahuan. Iya. Biarin aja Bu. Jadi kita cuma mengarahkan aja loh Bu. Jadi nggak bisa kita mengarahkan kalau habis berantakin nggak rapihin lagi. Jadi jangan sampai kita memarahi anak loh Bu. Iya, ciri yang keempat, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Jadi kayak semacam ketika anak akan belajar, misalkan bermain peran, mengganti perannya yang satunya lagi dengan boneka, bantal, kadang sok ujian media jelma-jelmaan, misalkan jadi bayi, jadi bayi digendong lah. Itu termasuk ke ciri gaya belajar kinestetik. Yang selanjutnya, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Jadi ketika anak sebelum belajar, anak biasanya akan bilang terlebih dahulu pengen permainan dulu, terus pengen nyanyi-nyanyi dulu, tidak langsung belajar. Tapi memang balik lagi ke anaknya. Jadi anak ada yang lebih suka langsung ke belajar, ada anak yang lebih suka ke main dulu baru belajar dulu. Jadi itu ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Oke, mungkin itu saja pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar.